Shalom. Nah, hari ini masih merah semua di dam ya. Inilah saya buat video sebenarnya mau ngingatin gitu. Kalau misalnya nanti ada dam lagi ya kalian inisiatif lah ya. Mungkin mau dilepas dulu sementara kayak CRO. Karena CRO pengaruh sekali sama Bitcoin itu. Dia masih terikat kali sama Bitcoin CRO itu. Begitu Bitcoin dan dia juga ikut ketarik. Selalu begitu. Dia nggak bisa, karena dia belum ini mainnetnya sendiri. Ya nanti tanggal 25 udah dia jalan di mainnetnya sendiri. Mungkin lebih ini. Nanti dia setup blockchainnya sendiri. Udah mungkin agak nggak terpengaruh kuat lagi. Sampai sekarang ini CRO masih terpengaruh kuat sekali. Nah, kalau lihat chartnya Bitcoin itu masih bahaya gitu. Itu bisa drop lagi itu. Segimana kuat dia bertahan di level ini, saya nggak tahu. Kita lihat. Saya takut kejadian lagi. Bulan lalu tanggal 22 CRO lagi ngepam, pas di burn bakar, di situ didam kan. Lihat dia punya chart tanggal 20. Ini kejadian lagi tanggal 22, saya takut. Terus Cardano juga gitu, saya takut malam ini diketok lagi gitu. Memang Cardano lagi ditekan gitu sama mereka. Banyak yang nggak mau Cardano berkembang ya. Mereka selalu pengen ngedam Cardano ini. Apalagi malam ini ada event juga, dia ada sedikit event di listing di Coinal itu. Tapi lihatlah kalau Cardano kalau kalian yang beli di atas, yang ada kayaknya siapa, Bandana atau siapa nyangkut ya di Cardano. Kamu mungkin belinya waktu tinggi, nggak apa-apa, tahan dulu. Cardano ini nggak perlu takut. Cuma ya kalau dia pas drop gitu, agak sabar nunggu dia ini lagi ya. Bagi ada yang nyangkut pegang Cardano ya, karena kalian belinya udah di high, sabar ya. Nanti lihat akhir bulan ini masih ada Cardano tuh, kalian nggak usah takut, dia kuat itu ya, dia bukan kayak ini. Cuma saya buat video hari ini saya ingatin itu, kalau misalnya yang ada yang pikir mau, kalau pengen lepas dulu, lihat dia gejala drop. Kalau nanti misalnya tiba-tiba kalian lihat tiba-tiba merah lagi Bitcoin, ini kan udah di bawah 1%. Saya buat video ini dia udah di bawah 1%. Tapi tiba-tiba 2-3% lagi, kalian lepas dulu, langsung jual dulu CRO kalian sama Cardano. Kalau yang lain misal ada pegang Tiful, Habar, biarin aja. Itu mereka masih kuat handle. Kayak Teta walaupun didam lihat masih naik. Aduh, gua nyesel kali kemarin gua lepas itu pas di $6 Teta. Gua pikir gua 2 cuan kan. Gua beli di $2.80 itu. Aduh, udah gua lepas di $6 sekian. Saya pikir tunggu dia koreksi baru beli balik, buyback. Rupanya nggak koreksi naik terus. Gila, Godzilla itu Teta bagus. Untung Tiful saya ini Tiful yang masih terus yang pegang genggam. Aduh, sayang. Kadang gitulah, pengen kita lepas, pikir dia ada nggak, belum koreksi naik terus. Walaupun ini lihat saya ini suruh kalian pegang ya. Kemarin tuh lihat dari semalam dam Teta, Harmony, VeChain ngepam naik terus dia ya. Itulah rezeki kalian lah kalau yang pegang itu. Albatros wah sibuk banget. Albatros dia kok asal pundi kok ya. Pundi mantap, pokoknya akhir bulan ini ambil duit deh pundi total ya. Kita tunggu pundi, saya juga lagi nunggu pundi ini. Oh ya, saya mau ingatkan, saya lupa. Tiful ganti jadwal burnnya. Saya kemarin dulu saya baru bener-bener cek. Saya lihat dia punya ini di kuartal pertama sampai mana final. Rupanya dia ganti schedule. Waktu sebulan lalu, waktu saya lihat dia punya schedule, itu dia masih taruh tanggal 31 burningnya gitu. Ternyata dia tukar ke April tanggal 21. Di situ taruhnya dia masuk kuartal 2 untuk burning itu pertama di mainnet 3.0. Mereka masuk ke mainnetnya 3.0 itu sekalian. Tifulnya staking and burning udah tulis, ya lihat dicek. Jadi Tiful tetap nggak apa-apa, dia nanti akhir bulan ini tetap dia dexnya ini ya, stakingnya terus tetap naik, pegang aja Tiful. Cuma untuk burn naik tinggi enggak, kayaknya tunggu di April ini. April 21 ya, Teta.
Nah itu yang saya mau ingatkan. Nah yang belum ini saya agak ini nunggu CRO di burn ini, nggak dapat jadwalnya ini. CRO dia nggak mau kasih tahu jadwal kapan burnnya, ya. Ya tapi lihat hari ini dam, syukur juga saya CRO, saya udah doa-doa jangan pas lagi dia nanti di burn di dam pula, kan kayak kejadian bulan lalu kan persis tanggal 22 hari ini gitu, ya. Jadi ya udahlah, Bitcoin dam dulu, dam dulu, CRO tunggu begitu nanti apa burning biar dia nanjak terbang dia kan. Itu yang kita tunggu, skenarionya sebegitu pengennya ya, tapi manusia berencana, Tuhan yang nentuhan. Jadi ya doa-doa sama Tuhan, rezekinya dari Tuhan kan, berkat dari Tuhan. Cuma saya ingatkan itu, kalian perhatiin ya hari ini ya, kalau Bitcoin nanti ngedam lagi, buru-buru kalian lepas dulu CRO. Tunggu dia turun, pas di bottom line-nya kalian buyback lagi gitu. Ya, udah tahu kan aturan mainnya. Cardano juga gitu. Cardano saya takut tengah malam ini pas di sana ditekan lagi ke bawah. Mereka banyak yang menekan Cardano di bawah $1 gitu. Cuma Cardano ada timnya tersendiri, selalu bisa di counter gitu ya. Walaupun udah ditekan turun-turun, nanti bentar dia balik, mereka timnya balikkan keadaan gitu. Ya, ya lihatlah, mudah-mudahan kali ini nggak jebol di bawah $1 ya. Lihatlah apakah malam ini ditekan atau enggak, karena banyak mereka yang nggak suka dengan Cardano. Karena kalau Cardano semakin besar, game permainan cryptocurrency berubah banyak gitu ya. Jadi banyak orang nggak tahu kenapa ini Cardano itu musuhnya banyak. Mereka banyak yang nggak mau ini, yang ingin berkuasa nggak mau diganti gitu ya. Jadi banyak gitu. Nah, tetap politik ekonomi selalu berhubungan ya. Itu aja hukumnya udah tahu kalian. Cuma untungnya komunitas Cardano itu kuat, strong. Mereka mau gimana, karena bukan ini Cardano tuh bukan kaleng-kalengan, istilah orang Indo ya, kaleng-kalengan ya. Karena dia fondasinya udah kuat. Sebelum dia masuk ke tahap ini, dia udah bangun, dia punya ini, usernya udah banyak gitu ya. Terus yang staking dia itu banyak, itu lebih dari 50% investornya orang Jepang. Mereka invest waktu masih 10, 15 sen, 20 sen, 30 sen, itu mereka nggak pernah peduli. Mereka cuma lihat 5 ton, 10 ton ke depan, mereka udah staking, taruh, mereka biarkan aja. Nggak kayak kita masih pantau hari ini naik turun apa berapa. Mereka udah ini tinggal lihat 5 tahun ke depan gitu, dan mereka sangat percaya sama si Charles ini, visi misinya gitu ya. Belum lagi yang Afrika, yang Eropa gitu ya, Itali banyak juga orang Itali yang invest di Cardano gitu. Mereka udah invest, taruh di staking poolnya, udah tunggu berapa tahun nanti baru lihat segimana terbangnya dia itu ya, future-nya ya. Jadi begitu. Nah, terus sebenarnya saya udah nggak mau jawab ini, tapi kemarin ada yang nanya, kayaknya anak dari timur ya. Ke orang dari timur saya masih mau ini lah ya. Saya pengen support anak-anak timur lebih kuat untuk berinvestasi, untuk bangun finansial mereka ya. Yang penting tinggalkan kelakuan jelek, rokok, minum, mabuk. Jangan ada buat uang party kalian ya. Itu yang saya nggak suka itu ya. Jadi saya di sini buat video untuk berkat, bukan untuk ini. Jangan nanti ada yang masuk ke channel saya ya, dapat cuan party ya kan, buat mabuk, udah salah arah gitu ya. Makanya saya mau stop saya punya video juga, alasan saya situ. Saya bukan sebagai crypto review ya, saya cuma udah tahap akhir misi saya untuk beri berkat. Jadi Fitri harus paham, saya bukan seorang crypto review, saya berusaha salurkan berkat, dan pasti, karena saya nggak pernah bilang, kamu kalau buka YouTube maaf kami bukan financial advisor ini itu, karena mereka nggak yakin. Tapi saat saya beri kalian sesuatu itu dengan yakin, kalian akan terima berkat gitu. Tapi nggak terus selamanya, saya ada masanya, kira-kira udah selesai tugas udah. Dan kalian yang udah dapat berkat,
ya harus pinter-pinter ngolah, bukannya tiap hari nunggu video saya terus apa saya mau kasih, apa yang saya mau feeding kalian gitu, nggak begitu. Kalian juga harus belajar gitu. Cuma bukan saya sekarang langsung berhenti total video saya nggak, saya masih kadang saya nggak often, nggak sering, nanti saya akan pantau, misalnya ada agak berita mereng saya bisa kasih tahu kalian, hati-hati begini gitu ya. Itu aja. Untuk yang nanya anak dari timur kayaknya, karena bahasanya kok Neo bagaimanakah gitu, itu saya lihat tuh itu kayaknya orang dari timur, Michael Smith ya. Saya boleh kasih tahu, Neo itu tahun 2017 sempat diunggul-unggulkan gitu, waktu itu bersaing sama Ethereum itu ya. 2018 masih di 10 besar dia posisinya itu. Nah belakangan itu nurun karena udah nggak ini, proyek-proyeknya juga nggak jelas kan. Ini baru-baru pecah kerjasama dengan Ontologi sama Pantasma, mereka udah pisah gitu. Berarti ada masalah di Neo jadi nggak bisa untuk jangka panjang. Kalau untuk beli-beli gitu cuan-cuan uang kecil boleh lah Neo, misalnya lihat dia ada event ini kan dia agak naik, sekarang lagi naik gini jangan beli lagi. Kalau nanti dia lagi pullback koreksi ya boleh beli pas koreksi, nah nanti naik dikit jual, untuk begitu boleh lah. Tapi untuk saving, untuk jangka panjang, Neo, EOS udah nggak bisa. EOS juga dulu begitu diunggulkan ya, sempat tapi ya begitu, karena mereka nggak stabil ya, mereka punya event proyek nggak stabil gitu. Nah beda dengan saya kasih tahu yang udah ikut saya nih, yang saya introduce semua, yang udah pegang, kalian punya dari Cardano, IOST ya, VeChain ya kan, Tiful, Theta. Lihatlah yang saya suruh kalian pegang 5 itu, kalian minta itu dari nomor berapa dulu. Coba kasih komen nanti ya, David Tarigan yang udah ikut lama video saya, yang udah awal-awal ini. Terus ada siapa lagi, Flynn kalau nggak salah ya. Flynn kapan saya ininya nggak tahu, tapi agak lama saya tahu yang udah ikut awal itu si David Tarigan. Coba nanti kasih komen itu IOST dari berapa duit, ini Cardano dari berapa duit ya kan. Nah itu dari urutan keberapa dulunya waktu saya beli, sekarang udah rata-rata itu. Nanti untuk 2021 ini, percaya nggak percaya, Cardano, Theta itu ya, VeChain kemungkinan di 10 besar semua itu 10 besar semua itu. Lihatlah. Jadi yang saya kasih kalian yang memang udah ini, saya tahu apa yang kedepannya gitu, bukan sembarangan orang pik buat kalian, karena saya memang pengen kasih sesuatu buat kalian untuk bekal. Tapi udah pegang ke bekal, tinggal kalian olah ya. Jangan terus, saya suka Fitri bilang sempet channel saya ini terbantu 40 keluarga ya, deket-deket gitu yang ekonomi bagus. Tapi mau saya itu setelah kalian dapat berkat ini, kalian harus bisa ngolahnya, diputar, atau udah dapat modal buka usaha kecil-kecil atau apa, bukan tiap hari nunggu saya ini gitu mau cuan ya. Tapi it's fine, kalian mau ambil jalan itu silakan, saya suka. Kalian mau jadi investor, entrepreneur, tapi kalian harus belajar, belajar. Saya juga belajar, saya nganalisa banyak. 2018 saat Tuhan Yesus suruh saya pelajari kripto, banyak sekali saya cari koneksi. Kenapa saya tahu banyak? Karena saya pelajari, saya cari koneksi gitu. Saya segala ya, saya baca ya kan. Nah kalau kalian bisa kalian lihat sekarang zaman Google banyak, Google, kalian klik aja cari yang ini. Saya boleh record, saya udah cari kemarin pas saya lihat Fitri ngomong gitu, saya nggak enak juga gitu, sebab ya saya tahu kondisi sulit, tapi saya udah ini 2 bulan belakangan ini saya udah banyak saya kasih untuk kalian pegang sebagai bekal. Itu untung kalian itu ratusan persen tiap yang saya kasih, dari koti apalah semua gitu kan. Itu seharusnya jadi modal buat kalian bisa usaha dikit. Terus yang satu, bagilah investasi. Ikuti video saya dulu kalian review, saya udah ajarkan gitu ya. Dan saya bisa rekomend, saya coba cek, mungkin kalian banyak yang nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau misalnya kayak si Flynn Edison, ada berapa yang ngerti bahasa Inggris, mereka bisa cari
info di luar itu yang YouTuber-YouTuber bahasa Inggris. Nah, kalau yang di Indonesia saya lihat ada berapa yang bagus kok. Kalau untuk saya lihat technical analysis di Indo itu ada yang bagus, anak muda itu. Kalian boleh coba lihat, dia punya ini Kendrick Kalim ya, Kendrick Kalim, anak muda kayak bagus, tutur katanya bagus ya. Dia pilih-pilih apa, dia punya penjelasan teknikal anak, bolehlah itu ya. Kedepannya kalau saya udah nggak ngulas soal kripto, kalian itu saya coba carikan satu ini buat kalian informasi, jadi tidak ke saya lagi. Ada yang ini kalian pantau sendiri di situ, kalian ini sekalian kalian belajar juga, kalian harus belajar juga gitu ya. Satu untuk technical analisisnya di Indo saya lihat yang bagus itu si Kendrick Kalim. Terus kalau untuk review fundamentalnya itu ada anak kecil itu saya lihat lumayan bagus, apa Christian Victorious. Itu boleh juga anak itu. Memang mulut agak sedikit ember tapi boleh, pintar, dia milih-milihnya bagus. Terus walaupun dia orangnya saya lihat agak nyerocos agak ini, tapi kayaknya anaknya hatinya bagus gitu. Itu Christian Victorious itu satu ya. Itu boleh lah, saya lihat itu rekomend 2, kalian coba ini. Terus kalian sendiri kadang mau ini cek aja, kalau kalian nggak ngerti kalian buka di market, terus nama koinnya apa, terus kalian klik di white papernya. Di white paper itu fundamentalnya kalian baca gitu, apa ini gitu, pelajari gitu ya. Itu aja yang bisa saya kasih tahu untuk kalian. Itu Fitri gitu ya, saya rasa udah lebih dari cukup apa ini. Jadi karena saya nggak mau berkelanjutan, saya harap kalian ngerti lah ya, paham ya. Saya bukan ini sebagai crypto reviewer, YouTuber untuk review kripto itu bukan itu. Saya 2 bulan belakangan, 3 bulan ini saya ini 3 bulan lah, udah hampir 3 bulan saya ini kan saya kasih berkat, yaitu memang ya udah di penghujung misi saya buat video ini gitu ya. Cuma saya masih bisa pantau kalian. Terima kasih yang masih suruh saya terus jangan berhenti. Saya nggak berhenti total, cuma maksudnya ada hal-hal yang udah nggak mau saya bahas lagi gitu, nggak saya lanjutkan lagi. Saya udah ada tahap-tahapnya gitu ya. Untuk Mbak Paula, terima kasih selalu support gitu nontonnya ya kan. Saya harap video saya terus ada berkat buat kamu, Mbak Paula Kitri ya, dan yang lain-lain, misalnya si ini Wilson nunggu ya kan. Nggak, jalankan aja apa yang kalian ini ya kan. Cari banyak rekomendasi kripto ini bagus, kalian mau belajar mau jadi investor gitu kan. Tapi ya harus belajar gitu, bukan nunggu disuapin orang gitu ya. Pelajari apapun, apa informasi, harus begitu ya. Saya ingin kalian itu menggali, bukan nunggu orang gitu ya. Itu aja pesan saya di video hari ini. Dan udah saya jawab untuk Michael Smith, Neo enggak untuk invest jangka panjang, tapi untuk sekedar tunggu dia koreksi, baik beli terus nanti naik jual gitu boleh lah ya. Yang untuk investasi panjang kamu boleh lihat di video-video sebelumnya, udah saya pernah utarakan kalau kamu yang baru gitu. Oke, itu aja. Salam saya buat kalian. Kali ini video saya buat cuma itu. Albatros, semangat terus Albatros Farm Pekanbaru. Ini kayaknya orangnya asik juga si Albatros ya. Gua suka gayanya. Terus anak liar kadang nongol kadang menghilang. Salam lah buat kalian. Saya salam Rio dari Tokyo ya kan. Berkat terus buat kalian. Tuhan Yesus berkati kalian. Immanuel, haleluya.